Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Kesultanan Perla adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia yang tercatat dalam sejarah. Kerajaan ini berkuasa antara tahun 840 hingga 1292 Masehi. Perlak adalah nama suatu daerah di wilayah Aceh Timur yang banyak ditumbuhi kayu atau perlak, berasal dari kata perelak. Adalah suatu daerah di wilayah Aceh Timur yang banyak ditumbuhi kayu perelak. Sehingga wilayah ini banyak didatangi oleh orang luar untuk membeli kayu tersebut. Mereka menyebut daerah tempat pembelian dengan nama kayu yang dihasilkan, sehingga terkenal dengan nama sebutan Negeri Perlak. Sebagai sebuah pelabuhan perniagaan yang maju dan aman pada abad ke-8 Masehi. Perlak menjadi tempat persinggahan kapal-kapal niaga orang-orang Arab dan Palestina. Seiring dengan berjalannya waktu, di daerah ini terbentuk dan berkembang masyarakat Islam, terutama sebagai akibat perkawinan di antara saudagar-saudagar Muslim dengan perempuan-perempuan anak negeri. Perkawinan ini menyebabkan lahirnya keturunan-keturunan Muslim dari pencampuran darah antara Arab, Persia, dengan putri-putri Perlak. Hal inilah yang kemudian menyebabkan berdirinya kerajaan Islam Perlak yang pertama pada hari Selasa 1 Muharram 225 Hijriah atau 840 Masehi. Dengan rajanya yang pertama, Syed Maulana Abdul Aziz Shah, peranakan Arab Quraisy dengan putri Perlak atau yang terkenal dengan gelar Sultan Alaiddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah. Pada saat itu pula, ibu kota kerajaan diubah dari Bandar Perlak menjadi Bandar Khalifah. Hal ini dilakukan untuk mengenang jasa Nahkoda Khalifah yang telah membudayakan Islam pada masyarakat Asia Tenggara yang dimulai dari Perlak. Perlak dalam Hikayat Aceh. Naskah Hikayat Aceh mengungkapkan bahwa penyebaran Islam di bagian utara Sumatera dilakukan oleh seorang ulama Arab yang bernama Syekh Abdullah Arif pada tahun 506 Hijriah atau 1112 Masehi. Lalu berdirilah Kesultanan Perlak dengan sultannya yang pertama Alauddin Shah yang memerintah pada tahun 520 hingga 544 Hijriah atau 1161 hingga 1186 Masehi. Sultan yang telah ditemukan makamnya adalah Sulaiman bin Abdullah yang wafat pada tahun 608 Hijriah atau 1211 Masehi. Buku Zufanzi yang ditulis Zhao Rugua pada tahun 1225 mengutip catatan seorang ahli geografi Zhou Kuvei tahun 1178 bahwa ada negeri orang Islam yang jaraknya hanya 5 hari pelayaran dari Jawa. Mungkin negeri yang dimaksudkan adalah Perlak, sebab Chu Fanchi menyatakan pelayaran dari Jawa ke Brunei memakan waktu 15 hari. Eksistensi negeri Perlak ini diperkuat oleh musafir Venesia yang termasyhur, Marco Polo, 1 abad kemudian. Ketika Marco Polo pulang dari Cina melalui laut pada tahun 1291, dia singgah di negeri Perlak yang sudah memeluk agama Islam. Perlak sangat terkenal dengan kekayaan alamnya yang sangat melimpah, ditambah lagi dengan lokasinya yang sangat strategis. Apalagi kerajaan Perlak sangat dikenal sebagai penghasil kayu perlak, yaitu jenis kayu yang sangat bagus untuk membuat kapal. Kondisi semacam inilah yang membuat para pedagang dari Gujarat, Arab, dan Persia tertarik untuk datang ke daerah ini. Masuknya para pedagang juga membawa ajaran Islam di wilayah kerajaan Perlak ini.
Kedatangan mereka mulai mempengaruhi terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat Perlak pada saat itu. Pada saat itu, masyarakat Perlak mulai diperkenalkan tentang bagaimana caranya berdagang. Pada awal abad ke-8, Perlak dikenal sebagai pelabuhan niaga yang sangat maju. Model pernikahan percampuran mulai terjadi di daerah ini sebagai konsekuensi dari membaurnya antara masyarakat asli pribumi dengan masyarakat pendatang. Kelompok pendatang bermaksud menyebarluaskan ajaran Islam dengan cara menikahi wanita-wanita setempat. Sebenarnya tidak hanya itu saja, pernikahan campuran juga dimaksudkan untuk mengembangkan sayap perdagangan dari pihak pendatang di daerah ini. Perkembangan dan pergolakan. Sultan pertama Perlak adalah Sultan Alaiddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah yang beraliran Syiah dan merupakan keturunan Arab dengan perempuan setempat yang mendirikan Kesultanan Perlak pada 1 Muharram 225 Hijriah atau 840 Masehi. Ia mengubah nama ibu kota kerajaan dari Bandar Perlak menjadi Bandar Khalifah. Sultan ini bersama istrinya, Putri Merah Mahdum Khudawi, kemudian dimakamkan di Paya Mauligo, Perlak, Aceh Timur. Pada masa pemerintahan Sultan ketiga, Sultan Alaiddin Syed Maulana Abbas Shah, aliran Sunni mulai masuk ke Perlak. Setelah wafatnya Sultan pada tahun 363 Hijriah atau 913 Masehi, terjadi perang saudara antara kaum Syiah dan Sunni, sehingga selama 2 tahun berikutnya tidak ada sultan. Kaum Syiah memenangkan perang dan pada tahun 302 Hijriah atau 915 Masehi, Sultan Alaiddin Syed Maulana Ali Mughad Shah dari aliran Syiah naik tahta. Pada akhir pemerintahannya terjadi lagi pergolakan antara kaum Syiah dan Sunni yang kali ini dimenangkan oleh kaum Sunni, sehingga sultan-sultan berikutnya diambil dari golongan Sunni. Pada tahun 362 Hijriah atau 956 Masehi, setelah meninggalnya Sultan ke-7, Sultan Mahdum Alaiddin Abdul Malik Shah Johan berdaulat, terjadi lagi pergolakan selama kurang lebih 4 tahun antara Syiah dan Sunni yang diakhiri dengan perdamaian dan pembagian kerajaan menjadi 2 bagian. Perlak pesisir atau Syiah dipimpin oleh Sultan Alaiddin Syed Maulana Shah 986 hingga 988. Perlak pedalaman atau Sunni dipimpin oleh Sultan Mahdum Alaiddin Malik Ibrahim Shah Johan berdaulat 986 hingga 1023. Sultan Alaiddin Syed Maulana Shah meninggal sewaktu kerajaan Sriwijaya menyerang Perlak, dan seluruh Perlak kembali bersatu di bawah pimpinan Sultan Mahdum Alaiddin Malik Ibrahim Shah Johan berdaulat untuk melanjutkan perjuangan melawan Sriwijaya hingga tahun 1006. Bergabung dengan Samudra Pasai. Sultan ke-17 Perlak, Sultan Mahdum Alaiddin Malik Muhammad Amin Shah II Johan berdaulat, memerintah 1230 hingga 1267, menjalankan politik persahabatan dengan menikahkan 2 orang putrinya dengan penguasa negeri tetangga Perlak. Putri Ratna Kamala dikawinkan dengan Raja Kerajaan Malaka, Sultan Muhammad Shah atau Parameswara. Putri Ganggang dikawinkan dengan Raja Kerajaan Samudra Pasai, Al-Malik Al-Saleh. Sultan terakhir Perlak adalah Sultan ke-18, Sultan Mahdum Alaiddin Malik Abdul Aziz Johan berdaulat, memerintah 1267 hingga 1292. Setelah ia meninggal, Perlak disatukan dengan Kerajaan Samudra Pasai di bawah pimpinan Sultan Samudra Pasai, Sultan Muhammad Malik Al-Zahir, putra Malik Al-Saleh. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.